Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Mojokerto, Agus Bara. Sebelum saya sambutan, saya akan sampaikan pantun dulu. Kota Surabaya cuacanya panas. Pergi ke Trawas mengikuti rakernas. Alumni Tebuireng semakin terengginas. Satukan langkah menggapai sukses. Karena di tepuk tangan ini satu lagi. Gunung Letek indah berhijau. Tahun melandai indah dipandang. Panitia Rakernas sungguh memukau. Menjadi energi IKPT terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para bunyai, para gus, wabil khusus, Al-Mukarram panjenenganipun Ki Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Ibu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Yang saya hormati Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng, alhamdulillah hadir Ki Haji Muthaharun Afif LC MHI. Yang saya hormati penasihat Presnas IKPT, alhamdulillah hadir Al-Mukarram Ki Haji Junaidi Hidayat beserta Bu Nyai Ki Haji Syihabuddin Ahmad, alhamdulillah dari Jakarta juga hadir di tengah-tengah kita. Ki Haji Lukman Hakim yang bisa jadi ada yang hadir mungkin di belakang, saya tidak melihat. Yang saya hormati pula teman saya, rekan saya sejawat, teman-teman ketua Presnas IKPT yang juga banyak hadir. Ada 9 kalau tidak salah atau 10 ketua Presnas yang hadir. Bendahara umum juga hadir, alhamdulillah, yang biasa support dana. Teman karib saya Profesor Nurholis Setiawan, mantan Sekjen Kementerian Agama, semoga nanti akan ada sekjen-sekjen baru, bahkan bukan sekjen tapi menteri, mudah-mudahan. Dan yang saya hormati para calon legislatif, jadi para calon legislatif juga banyak yang hadir. Yang saya hormati Ketua PW IKPT se-Indonesia dan Ketua PC dan pengurus se-Indonesia yang hadir. Alhamdulillah PW sudah terbentuk 15 PW se-Indonesia dan sudah ada 71 cabang IKPT. Dua diantaranya adalah IKPT cabang istimewa luar negeri. Ini menunjukkan bahwa IKPT menjadi sebuah organisasi yang terus ingin bergerak
ingin berkembang karena alumni-alumninya adalah orang-orang yang hebat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Maka selaku Ketua Presnas juga saya harus mengucapkan selamat datang Wakil Bupati Mojokerto, masih muda beliau ini, Bapak atau Gus ya, Dr. Haji Muhammad Albara, Wabub Mojokerto. Ini putranya guru saya, Asep Sekutin. Dan Yai Asep itu alumni Unisma juga. Sehingga kalau di sini ada rektornya ya mestinya sudah beda kira-kira begitu. Ya siapa tahu juga ikut mensupport di KPT, bukan? Aminnya itu Pak Sekjen yang keras tadi itu. Karena itu teman dekatnya saya, teman dekatnya. Yang saya banggakan, ini yang terakhir, saya banggakan Ketua Panitia Rakernas dan Halakoh Kebangsaan beserta seluruh jajarannya. Ini wanita-wanita hebat, pengginas, betul, pengginas. Maka ya Junaidi saya nggak salah pilih untuk menjadi Panitia Rakernas dan Halakoh Kebangsaan dari pertama kali diselenggarakan di luar pesantren Tebuireng. Mudah-mudahan ini akan menjadi starting point untuk melejitnya IKPT. Salawatullah wassalamuhu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya ingin sampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada pengasuh pesantren Tebuireng, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta ibunya yang sungguh luar biasa. Beliau selalu mendampingi kami untuk melantik PW, melantik PC, memberikan saran-saran yang sangat motivatif buat berkembangnya IKPT. Apalagi IKPT sebentar lagi, bukan sebentar lagi, tetapi insya Allah kita akan segera membangun Geraha IKPT Hasyim Asari. Bapak Ibu, baru saja kita bicarakan belum sampai 1 bulan, insya Allah Pak Wabub, dana yang terkumpul sudah 1 miliar lebih. Alhamdulillah sudah 1 miliar lebih. Dan tadi saya lupa juga menyampaikan orang yang hebat di balik Mars IKPT. Apa artinya substansi dari Mars IKPT tadi itu tanpa diiringi dengan arasemen yang indah dan menawan? Itulah yang sesungguhnya yang menjadi hebat di situ. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dani Rahadian, suami dari Neng Wilawati. Luar biasa. Sampai semalam beliau sampaikan, Prof, Bapak itu selama sudah ditugasi Prof sejak dari Madura, kemarin dari Madura pada saat ada dialog kebangsaan, pada saat itu nggak bisa tidur. Gimana supaya bisa memberikan yang terbaik untuk IKPT. Dan hari ini kita dengarkan bersama, kita saksikan bersama, Mars IKPT telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah IKPT ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, saya harus sampaikan bahwa dengan kurun waktu 1 tahun 10 bulan perjalanan Presnas IKPT bersama dengan para seluruh alumni pesantren Tebuireng, kita telah melakukan sebuah langkah-langkah strategis dan taktis, dan kita mencoba untuk melakukan satu
sistem pembagian kerja yang jelas. Salah satunya adalah IKPT telah tercatat dan bahkan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan kepada keputusan Menkumham RI nomor AHU 001/AH.01.7 tahun 2023 tentang pengesahan pendirian perkumpulan Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu. Ini artinya apa? Legalitas kita sudah kita miliki. Kita mau bermitra dengan siapa saja, kita sudah sah dan punya legalitas formal dalam konteks ini. Mau kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan pihak swasta, dengan NGO, dengan pihak luar negeri dan lain sebagainya, kita punya peluang untuk itu. Maka jangan segan-segan para pengurus IKPT untuk melakukan satu sinergisitas dengan siapapun. Namun demikian saya ingin sampaikan kepada para kiai, pada Bunyai. Next mas. Ada daya dukung IKPT yang luar biasa dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah pesantren Tebu Ireng punya potensi besar. Maka IKPT menjadi bagian dari pesantren Tebu Ireng ini. Nama besar pendiri Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini sudah menjadi sebuah magnet yang luar biasa. Di situ ada Kiai Haji Al-Wahid Hasyim yang juga seorang pemuda yang sangat cemerlang dan menjadi tokoh nasional. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah meletakkan dasar-dasar organisasi yang kuat, apalagi memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan, bahkan dikenal sebagai wali ke-10. Ini adalah nama besar pendiri dan sekaligus penerus Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini tidak bisa dikecilkan. Ini adalah nama besar. Dan kemudian legasi nasional dan internasional tokoh-tokoh itu telah menjadi bagian dari pengakuan masyarakat luas dengan syiar yang dikembangkan oleh Hadratus Syekh, dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaahnya, dengan komite hijaznya, yang itu menjadi legasi bukan hanya Indonesia tapi dunia dalam mempersatukan umat Islam melalui, diantaranya adalah melalui haji, diantaranya juga monumen-monumen yang sangat fundamental, yang sangat bersejarah di Arab Saudi yang sampai saat ini masih bisa kita lihat dan bisa kita rasakan bersama-sama. Termasuk juga terkait dengan bagaimana Arab Saudi untuk bisa membuka diri untuk menerima madhab-madhab lain. Ini adalah masukan-masukan dari tokoh kita, dari pendiri pesantren Tebu Ireng salah satunya. Yang berikutnya adalah pengasuhnya egaliter dan populis. Nyun Sewu, saya merasakan dengan Yai Kikin ini seperti Nyun Sewu. Tapi saya juga mudah-mudahan tidak sampai kurang ajar, karena Yai Kikin ini beliau sangat inklusif, enak diajak diskusi, dan sekaligus juga beliau seringkali ngajak bincang-bincang kita terkait dengan pengembangan Tebu Ireng, terkait dengan pengembangan Presnas, dan beliau seakan-akan tidak ada sekat antara kita dengan pengasuh, menyatu sudah. Beliau yang sangat egaliter, bahkan mendengarkan dari alumni-alumni, masukan-masukan alumni yang kadang-kadang Nyun Sewu, alumninya kadang-kadang juga kasar-kasar begitu ya. Maaf ini saya sampaikan, saya kadang-kadang juga mendengarkan juga sudah nggak nyaman gitu kadang-kadang. Waduh, ini mudah-mudahan jadi sabar gitu kadang-kadang begitu. Ini beliau sangat egaliter, populis, beliau rendah hati, beliau merakyat, tidak elitis.
potensi alumni dengan keahliannya beragam. Ini jangan dipandang sebelah mata. Inilah yang salah satunya para kiai, bunyai, bapak ibu sekalian. Andaikan nanti, bukan andaikan, gerakan dari Presnas, PW, PC yang segera untuk melakukan pendataan secara konkret kepada alumni, ini sungguh menjadi kekuatan besar. Yang politisi silahkan jadi politisi, yang ekonom silahkan menjadi seorang ekonom, yang pendidik silahkan jadi pendidik, akademisi silahkan jadi akademisi, peneliti silahkan jadi peneliti, budayawan silahkan jadi budayawan. Sungguh ketika ini kita harus kawinkan, ini menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Ini mudah-mudahan didengar oleh Pak Haji Rasul. Ini keinginan kami adalah pengurus IKPT harus memiliki sikap inklusif. Jangan bilang aku, tapi bilang kita. Ayo kita bersama, jangan bilang aku yang paling hebat. Sungguh ini menjadi sesuatu hal yang nyaman apabila kita lakukan. Udahlah, kita akan memiliki satu lompatan ketika kita ini bilang kita, bukan bilang aku. Apalagi ini adalah pengabdian. Udahlah, kalau ada di antara kawan kita yang mungkin saja ada perilaku yang kurang berkenan, jangan lihat yang kurang berkenan, tapi lihat yang positif. Dengan demikian maka ini akan menjadi energi positif, potensi alumni. Maka saya berharap sekaligus ini instruksi bagi alumni pesantren Tebuireng yang sebentar lagi dia akan mengikuti kontestasi legislatif. PWPC bergerak mendukung sesama alumni dengan latar belakang partai apapun, dengan latar belakang partai apapun mereka. Itu Presnas. Setuju? Tolong, ini menjadi perhatian, instruksi. Kenapa saya menyampaikan demikian? Ini potensi besar. Bangsa dan negara membutuhkan intervensi kita, baik dari sisi hukum, dari sisi kebijakan, dari sisi intervensi. Kita harus ikut bermain, jangan kita dipermainkan. Ini maaf, ini bukan sambutan politik, tapi ini adalah sambutan Ketua Presnas untuk mengajak bersatu menjadi hebat. Ketika nanti alumni pesantren Tebuireng menjadi legislatif baik di kota, di provinsi maupun di Jakarta, saya yakin tidak akan lupa terhadap IKPT. Ini menjadi kekuatan dasar, ini menjadi energinya IKPT. Bahkan siapa tahu tadi ada yang, maaf, tadi saya lupa menyebutkan wapres kita ini juga alumni pesantren Tebuireng. Saya sudah telepon dari Nyun Sewu ke staf ahlinya, insya Allah sebentar lagi kami akan silaturahmi ke wapres terkait dengan geraha IKPT Hasyim Asy'ari. Mohon supportnya ya. Insya Allah kalau niatnya baik, insya Allah Yai selalu mendukung, selalu mendukung. Sejadi itu. Itu tadi instruksi saya Bapak Ibu sekalian. Mohon PWPC segera melangkah. Kurang lebih sekitar 20 hari lagi kita akan menentukan alumni kita untuk jadi anggota legislatif. Ini mohon digerakkan betul. Nyun sewu Pak Waput. Ini semata-mata karena bicara dengan alumni Tebuireng ini tidak belakang. Apalagi Pak Waput juga alumni Tebuireng. Kalau sudah jadi Waput, insya Allah juga akan ambil partisipasi untuk pembangunan geraha IKPT. Tidak minta, hanya nyetir saja. Baik, hanya mengingatkan dunia ya.
yang berikutnya adalah alumni banyak dan tersebar luas di mana-mana. Maka alumni pesantren Tebuireng kita harapkan untuk bisa mewarnai Indonesia, bahkan mewarnai dunia. Kenapa kami membentuk PCI IKPT? Maaf sampai PCN tadi. Ya, siapa tahu ya nanti itu bersandingan dengan NU, kebesaran IKPT ini nanti bersama dengan NU kan, apalagi yang dilahirkan oleh Kader Utusan juga. Kita tidak membuat tandingan bukan, tetapi ini bersama-sama nanti. Apalagi ideologinya juga sama kira-kira gitu. Cuma ini standpointnya alumni gitu aja. Jadi harapan kami ke depan adalah bagaimana basis PCI di luar negeri itu nanti kita sambungkan dengan alumni pesantren Tebuireng yang melanjutkan ke luar negeri. Ini sekaligus menjadi legasi kita sebagai ikatan keluarga alumni pesantren Tebuireng untuk ikut mengembangkan jejaring dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Kapan hari kami ke Turki, langsung yang saya cari adalah alumni Tebuireng. Kapan hari kami ke Malaysia, yang cari alumni Tebuireng. Tapi ketika kami ke Rusia, cari Tebuireng nggak ada alumni Tebuireng. Adanya apa? Belum ada kira-kira. Jadi belum ada. Ke Abu Dhabi, biangnya ada, cuma masih belum kita temukan. Jadi kemarin kami ketika ke luar negeri sudah mencoba untuk itu. Tokoh-tokoh lahir dari Tebuireng. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Lanjut Mas. Ini supaya diingat betul oleh para PWPC. Modal IKPT maju adalah high trust society. Masyarakat yang saling percaya. Maaf, saya kemarin ke Sumatera Utara dengan Yai Kiki. Di sini ada ketua PW yang baru kita lantik belum 1 minggu, tapi sudah datang ke sini. Pak Supriyanto mana Pak Supriyanto? Ada beliau, apa beliau katakan? Oh, kalau sudah alumni Tebuireng disebut, semuanya minggir. Jadi alumni Tebuireng mendapatkan tempat yang begitu terhormat di Sumatera Utara. Maka Nyun Sewu ini membuka rahasia, izin saja kepada bupatinya langsung disangoni itu. Supriyanto itu. Saking takutnya dengan alumni pesantren Tebuireng. Jadi betul, ini luar biasa menurut saya, luar biasa. Jadi high trust society. Jadi masyarakat yang saling percaya dan ketepatan yang dipercaya itu adalah alumni pesantren Tebuireng. Insya Allah alumni pesantren Tebuireng itu dipercaya oleh masyarakat luas. Insya Allah. Maka kita punya visi yang jauh ke depan. Leadership kita insya Allah bagus semuanya. Kita memiliki satu cita-cita, tapi bukan sekedar cita-cita, tapi bagaimana kita bisa melakukan aksi nyata dalam konteks ini. Keterbukaan kita bangun. Alhamdulillah, Ning Kopso hari ini sejarah baru sesuai dengan Ramadan, tepat waktu jam 14.00 dimulai. Luar biasa, tepat waktu. Kita biasa memenuhi janji, usahakan ini. Grow mindset and sustainable, mindset yang terus tumbuh dan berkembang, melakukan berbagai macam kreativitas dan inovasi. Para nyai, ketua PWPC, saya tidak muluk-muluk. Kalau dalam satu PW, satu PC ada 2 program yang sangat strategis saja, ini sudah mewarnai masyarakat. Nggak usah banyak-banyak, tapi 1 atau 2 yang menggelegar sambil kita terus merawat terhadap masyarakat secara umum, menghormati hak-hak orang lain. Saya merasakan dinamika alumni IKPT luar biasa. Pada Nyun Sewu Yai Junaidi yang mendorong saya untuk menjadi ketua Presnas. Juga pada saat itu saya diminta bicara, saya nggak mau bicara. Yai Junaidi bisik-bisik saya, Mas terima saja. Itu beliau. Tapi Yai Kiki sudah ngobel saya 2 kali saat itu untuk menjadi ketua Presnas ini karena saya mualaf.
Ya, karena yang matur kiai ya nggak bisa nolak. Saya bilang saya tak istiqoroh ya. Ya ini telepon lagi, sudah istiqoroh bro? Belum ya. Maunya saya yang lain dulu gitu. Ya udah, ini nggak usah istiqoroh, perintah pengasuh. Ya mau gimana, mau bantah kan? Sudah nggak berani bantah kalau sudah begitu. Jadi dinamika alumni pesantren Keburen itu luar biasa. Setengah tahun saya terombang-ambing. Terus terang, yang satu minta ini, yang satu minta ini, tak penuhi terus, nggak jalan-jalan semuanya. Wah, ini saya harus mengambil sikap tegas ini. Kalau nggak jalan. Maunya akomodatif, tapi nggak jalan. Gitu. Ini pengalaman saya. Tapi saya katakan bahwa alumni pesantren Keburen punya ide-ide yang luar biasa. Tapi bagaimana ide-ide dikonsolidasikan dan diorganisasikan dengan bagus, dan ini akan menjadi kekuatan raksasa. Kalau itu nanti bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, maka dari itu, dulu kita diajari menjadi calon-calon pemimpin, orang yang punya trust, punya percaya diri, punya kepercayaan. Maaf, ketika di Keburen kita diajari khitobah kan? Masih ingat saya? Khitobah. Ketika saya berbicara, yang mendengarkan itu namanya meja itu dipukul-pukul. Aku nggak percaya. Gimana saya ceramah loh, dia nggak percaya. Terus gimana itu? Ini salah satu ciri dari turun. Saya nggak percaya. Terus itu ya. Jadi inilah situasi di Keburen. Tapi alhamdulillah luar biasa ini. Luar biasa. Jadi ini yang saya katakan, dia punya leadership yang bagus, nilai-nilai budaya untuk dijadikan pedoman dan keyakinan. Ini saya yakin. Lanjut, agak cepetan Pak, sambutan saya terlalu lama nanti. Oke, lanjut Pak, lanjut. Baik, ini saya mengulangi kedua kali. Saya mengingatkan kepada pengurus, apalagi yang mengikuti rakernas. Kok itu ya? Jadi ada 4 pilihan peran perubahan. Maaf, ini saya mengutip dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Jangan dikaitkan yang macam-macam. Yang pertama adalah menjadi pemimpin perubahan, menjadi pengikut perubahan, menjadi penonton perubahan, dan menjadi penentang perubahan. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana? Yang satu kan? Menjadi pemimpin perubahan. Jangan dikonotasikan yang macam-macam ini. Ayat 11. Ayat 11. Nah, lanjut. Saya akan kembangkan sekarang. Nah, pemimpin perubahan bukan sebuah posisi yang melahirkan mentalitas keperadaban untuk selalu berinovasi yang berdampak positif terjadinya perubahan sosial. Maka ayo kita menjadi pemimpin perubahan di daerah kita masing-masing. Perubahan sosial multi skala, mikro, meso, dan makro. Di sini setiap orang bisa menjadi pemimpin perubahan pada tingkat dan skala masing-masing. Maka amanah sudah diberikan, dan kita menjadi pemimpin sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Perubahan dapat dilakukan pada level pimpinan, fungsionaris, anggota, mitra, dan masyarakat lokal, nasional maupun global. Kita mau mengambil yang mana? Silakan. Lanjut Pak. Ambil semua bagus. 4 agenda penting menjadi kerangka etik perubahan. Menciptakan legasi, kehendak yang disertai dengan niat dan kemampuan. Sekali lagi, niat dan kemampuan yang baik akan menghasilkan aktivitas yang baik, menghasilkan karya baik, berdampak perubahan. Itu legasi kita. Ayo kita membuat legasi. Kita membuat athar, kita membuat monumen, dan itu ada di dalam surat Yasin ayat 11 atau 12 ini. Inna nahnu, yaitulah itu ayat berapa? Di situlah kira-kira. Orientasi kebaharuan yang bersifat sustainable perlu hadir pemikiran baru, karya baru, future practice. Inilah menjadi mentalitas pencipta. Ayo kita menjadi pencipta. Wujudnya adalah inovasi teknologi, inovasi sosial, dan seterusnya. Kemudian kerja keras dan berkualitas modal untuk sukses. Maaf ini, modal untuk sukses.
100 faktor sukses kerja keras, urutan kelima di atas EQ, kerja keras. Riset yang telah dilakukan oleh T. Stanley, kegigihan yang diiringi dengan passion akan mengalahkan bakat membawa optimisme. Kerja keras, tapi kerja keras harus disertai dengan kerja cerdas. Kerja cerdas harus disertai dengan kerja tuntas. Kerja tuntas harus disertai dengan kerja yang berkualitas. Kerja yang berkualitas harus disertai dengan tanggung jawab. Ibu dan Bapak sekalian, inilah yang kita harapkan yang diwujudkan oleh para alumni. Ya termasuk alumni ya saya gitu. Lanjut. Nah, energi positif kita, jadilah manusia bermanfaat bagi orang lain, minimal tidak merugikannya. Berbuat baiklah kepada orang lain, minimal tidak menyakitinya. Pujilah kebaikannya, minimal tidak mencaci keburukan. Yang terakhir, next. Ini saya mengutip dari Oprah. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya dengan mengubah sikapnya saat ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, saya kurang berkenan. Ucapan terima kasih sekali lagi pada seluruh pengurus Presnas, pengurus IKPT dan panitia, lebih-lebih pada seluruh juriah yang selalu mensupport terhadap berbagai macam aktivitas IKPT. Demikian, dan kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti ini dengan seksama hingga besok. Jadi jangan pulang dulu karena sudah disiapkan hotel di sini, dan juga lihat, tolong ini bisa dilihat randonya, jangan sampai nanti banyak tidur di kamar. Kalau tidur di kamar saya yakin akan sangat rugi sekali, karena panitia sudah menyiapkan berbagai acara yang sangat menyenangkan buat kita semuanya. Dan maaf Bapak Ibu, saya harus sampaikan yang terakhir dalam sambutan ini. Saya sesungguhnya sudah menyampaikan sayembara untuk menyusun Mars IKPT, tapi karena tidak ada yang bergerak, bahkan saya minta tolong pada Yai Hamim untuk membuat, juga tak tunggu, enggak buat-buat, ya terpaksa buat sendiri. Jadi terpaksa buat sendiri, ini terpaksa, tapi arah semennya yang luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.